itu tegas. Itu harga mati. Berarti walaupun ada organisasi akademisi lah ya, kalau istilahnya kan kalau alumni itu kan, Nah, pandangan saya kan sebagai sebenarnya begini. Oke. Jadi pejabat di sana itu sudah menganjurkan. Oke. Acara yang tanggal 2, ini tanggal 2 berarti ya. Tanggal 2 itu nantilah setelah kongres diadakan. Tapi mereka kan ngotot itu di situ. Ada itu WA-nya semua lengkap. WA yang di handphone saya dengan WA di Pak Menteri itu sama. WA yang di saya itu dengan WA yang di Bulia sama pasti. Yang di WA di handphonenya Pak Sekjen juga sama. Kita hubungannya sangat harmonis. Ya. Tidak mungkin bisa kita diadu domba. Tidak mungkin. Ya, dengan manuver-manuver begitu. Tapi kan dengan cara seperti itu ke depan bukan kita yang dirugikan. IPAT itu akan tetap solid dengan Kementerian ATM. Ya, yang tukang gaduh bukan kita jadinya di sana. Coba dicek deh. Pak Mahfud wawancara deh Pak Dirjen deh. Siapa yang tukang gaduh nih gitu. Kita enggak. Kita rasional. Kita memikirkan jangan sampai wibawa dari IPAT itu terdegradasi. Ya, jangan sampai ada kata-kata, Mas Mahfud. Wah, ini gimana nih Pak Menteri di acara si A datang, di acara IPAT yang kongres begini nggak mau datang. Jangan ada kata-kata seperti itu. Itulah masalah. Tidak ada yang lain. Saya berdiri di depan mengatakan itu adalah membela IPAT agar tetap berwibawa di mata anggota, di mata masyarakat, dan di mata. Nah, Pak Ketum sendiri kecewa tidak ketika banyak, ya kalau saya bicara kan alumni itu adalah organisasi akademisi. Ya. Berarti kan banyak nih organisasi di luar IPAT yang bicara pertanahan, penotariatan itu kan banyak. Ya alumni-alumni lah ya, termasuk Bang Abang juga salah satu anggota alumni pasti. Ya, pasti. Nah, ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dengan IPAT, adakah rasa kekecewaan? Kalau mereka koordinasi dengan kita, 100% akan kita dukung. Akan kita dukung. Tidak boleh main belakang, menusuk dari belakang. Itu intinya. Komunikasi. Janganlah menggombosin kongres IPA. Kan begitu. Ya. Coba lihat tuh bahasa-bahasanya itu kan. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Katanya, apa namanya, Mas Mahfud tadi, nanti gimana kalau bawa SK ke sana? Belum tentu anggota IPAT, dia jangan anggota IPAT. Karena kan itu ada nanya juga. Ya. Kan boleh aja kan namanya anggota kayak dulu kan. Ada namanya Goso, cuman bawa SK doang. Saya kan anggota IPAT, daftar di tempat jadi. Kan seperti itu. Apakah itu kan memudahkan juga, Bang? Ya. Bukankah itu memudahkan anggota? Memudahkan juga bagi yang sibuk gitu ya. Nah, tapi untuk sementara ini memang harus mendaftar. Sama lah seperti pemilu. Ya, pemilu dulu waktu pertama tahun 2019 ya. Itu kan bawa KTP saja boleh ya. Iya. Kalau sekarang kan tidak bisa. Iya benar. Ya. Perkembangan zaman ya. Bukan perkembangan zaman, aturan itu memang seperti itu. Bagaimana kita mempersiapkan akomodasi dan porsi bagi seseorang yang tiba-tiba kalau datang nanti 200 orang mau bagaimana? Oh iya, makannya, porsinya. Kita harus melihat lebih jauh ya. Ini IPAT ini sudah sedemikian bagus ya, semuanya dikelola dengan transparan ya. Tidak ada satupun keputusan itu berdasarkan ketua umum saja. Nah, ada satu lagi masalah jumlah. Apakah ini tidak terjadi penurunan, Bang? Kalau di waktu di Makassar kan sampai hampir 5.000, 4.500 lebih lah. Nah, saat ini kan baru 1.100 sekian. 1.500 saya nggak sampai. Berarti kan berkurang hampir. Ya. Inilah keprihatinan kita. Prihatinannya di mana? Anggota itu datang itu kalau dikerahkan ketua umum. Itu dia. Ya. Gitu. Kalau dikerahkan calon ketua umum, penuh itu. Bisa 10.000 itu. Nombok. Jadi artinya apa? Kesadaran untuk membangun IPAT itu belum ada. Care-nya enggak ada. Care-nya belum ada. Jadi kalau katakan itu, oh dulu saya 5, nonsen itu. Itu karena dikerahkan sama calon ketua umum. Bukan atas keinginan sendiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita di IPAT. Ya, inilah menjadi tantangan kita. Saya ya mohon maaf ya, ketua umum itu tidak mau seperti apa itu pencitraan ya, tapi
bohong di dalam itulah kekuatan kita. Apa jumlah itu terkait dengan calon ketua umumnya? Ya, Ada pengaruh nggak dengan calon ketua umum karena calonnya cuma satu sehingga yang datang sedikit? Kalau calonnya banyak? Tadi udah saya bilangin, itu tergantung. Assalamualaikum Bro Sever, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga ngedrop turun, tapi alhamdulillah ngutik-ngutik sedikit, sekarang sudah bisa tayang kembali. Kita lanjut bincang santai dengan Bang Haha, panggilan akrabnya, nama lengkapnya Bang Dr. Haji Hapendi Harahap, SH SPNN HUM, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bang, maaf tadi agak sedikit ada gangguan teknis. Oh iya. Ya, malum lah. Penjagaannya ketat. Nah, kita lanjut. Tadi sampai apa tadi jadi lupa tuh. Saya jadi lupa. Yang terakhir penjelasan Abang? Iya. Bola Untuk itu ya, masalah ikanot itu ya. Iya. Iya. Jadi kita tidak ada masalah. Itu ikanot itu kita sangat hormati ya. Itu adalah salah satu organisasi yang yang terbesar ya, yang terhormat ya di Indonesia ya. Ada Ikano Unpad, ada Ikano Undip, Ikanot Undip, USU, UGM UP, juga Kagama ada. UP Kagama, ya, banyak lah. Ya, jadi itu semua adalah organisasi-organisasi yang terhormat. Nah, kita juga berharap ya di dalam menjalankan organisasi Ikanot itu juga sinergi dengan kita ya. Jadi sehingga kita bisa membangun ya keilmuan di dalam khususnya ya di dalam bidang pertanahan ini. Dan tadi udah saya ceritakan ya bahwa kita sekretaris umum kita ada di situ dari Ikanot 10 ketua bidang dari 21 ngasah golok ntar ngamuk semua. Ya. Ada juga alumni di situ. Berarti intinya tadi kalau nggak salah saya tangkap komunikasi. Bukan komunikasi ya. Haruslah kita sama-sama menjaga kondusivitas menjelang Kongres di Medan. Jangan dibuat gaduh, gitu loh ya. Tadi kan udah saya bilangin, kita menugaskan ya seseorang ya, janganlah dia membelokkan. Ya, tadi kan udah saya sampaikan, jangan sampai terjadi pertanyaan di dalam komunitas PPAT. Kenapa Pak Menteri tidak hadir di Kongres? Hadirnya di sana. Nah, kan begitu. Iya. Janganlah bermanuver begitu. Pejabat eselon 1 di kementerian itu sudah menyarankan agar acara itu dilakukan setelah Kongres. Oh, diundur. Diundur. Okay. Tapi kan mereka tetap aja memang nggak tahu kenapa itu tujuannya itu kenapa enggak. Padahal mereka itu teman-teman yang ada di situ itu kan sebenarnya orang PP semua. Ya. Ya, jadi ya kita harus jujur lah ya di dalam berorganisasi ini. Kami di IPAT itu akan selalu menjaga itu. Kejujuran, ya, ketaatan terhadap anggaran dasar, tidak tidak seperti yang ada di medsos, selalu menyimpulkan yang salah, selalu bikin hoax, selalu provokatif, kita tidak seperti itu.